Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Happy New Year, selamat tahun baru 2021. Mari kita jalani tahun ini dengan roh yang menyala-nyala bersama dengan Tuhan. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini pertama kali bergabung bersama ibadah online kami ingin menyambut Anda, welcome home. Selamat datang, Anda dikasihi oleh Tuhan, Anda sangat dicintai oleh Tuhan. Pertumbuhan rohani sangat penting dalam kehidupan kita. Karena itu kami juga ingin mengajak Anda semua bergabung bersama dengan komunitas rohani yang ada di Gereja Mawar Sharon yang bernama Connect Group. Saya percaya dalam Connect Group Anda dibangun, dikuatkan, dimuridkan, dan Anda akan semakin mengenal pribadi Kristus lebih lagi. Anda bisa menghubungi di nomor yang ada di layar Anda. Dan di awal tahun ini kita akan mengadakan doa puasa selama 21 hari, mulai dari tanggal 11 Januari sampai tanggal 31 Januari. Karena itu kami mengundang semua jemaat, mari kita bergabung bersama dalam doa dan puasa, mencari wajah Tuhan di awal tahun ini, dan menikmati kuasa Tuhan yang lebih lagi. Dengan tema Tahun Pujian dan Penyediaan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Karena itu mari kita memberikan persembahan dengan hati yang bersyukur pada Tuhan. Anda bisa mentransferkan ke nomor rekening yang ada di layar Anda. Baik, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah dan kasih setiamu. Kami mengawali tahun ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan. Engkau baik, Engkau setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya di depan sana Engkau terlibat dalam segala sesuatu, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Kami mengucap syukur, bentuk hati kami Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami siapkan hati kami, terus bekerja, Roh Kudus dalam kehidupan kami, berkata-kata dalam kehidupan kami, tuntun di tahun 2021 ini ya Tuhan. Dan kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tangan. Tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Membuatku terteguh, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari katakan sama-sama. Kau melukis wajah
wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganku sampai masa tuaku. Yang kan selalu menggendong hingga putih rambutku. Membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikutmu. Angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Ya Tuhan, di lubuk hatiku. Kami menyembahmu Tuhan. Kau sungguh berarti, Kau sungguh berharga bagiku Tuhan. Kami angkat tanganku di hadapanmu Tuhan. Oralaya dapat sedara. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Dimanapun kita berada saat ini, katakan, ku angkat sembah Dia. Perbuatanmu sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku.
Saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau, Tuhan. Saat ini, saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau, Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau, Tuhan. Oh, hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Saat aku menyembah Kau, Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Tuhan. Oh, sebab tiada yang lain. Oh ya Tuhan, selain Kau tiada yang lain. Oh, oh, oh.
naikkanlah nyanyian ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Yesus, terima kasih ya Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya, Kau yang berarti di hidupku. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Katakan sama-sama hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu menyembah Kau, hadirat-Mu. Saat ini ya Tuhan, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Urapan-Mu, saat aku menyembah Kau Tuhan. Katakan sekali lagi, urapan-Mu. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan.
korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami datang padamu Tuhan. Katakan sekali lagi jemaat Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Oh, Kau saja yang layak.
our days are in your hands. We believe, Lord, yes, we believe that there's nothing too hard for the Lord. Oh God, oh God. Oh, Jesus, nothing can stop you. The battle belongs to you. Oh, nothing can stop you. The battle belongs to you. All of my future is in your hands. Nothing can stop you. The battle belongs to you. I see the victory is coming my way. Nothing can stop you. The battle belongs to you. All of my future is in your hands. Nothing can stop you. The battle belongs to you. I see the victory is coming my way. Nothing can stop you. The battle belongs to you. All of my future is in your hands.
Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin ucapkan bagi Anda semua selamat tahun baru 2021. Kita memang gak tahu hari esok kita bagaimana. Tuhan yang pegang hari esok kita. Kita mungkin gak tahu, orang-orang mungkin hari-hari ini was-was dan cemas. Kira-kira 2021 ini akan terjadi apa ya? Mengingat di awal tahun yang lalu, saudara, ya di awal-awal tahun memang ada pandemi, ada hal-hal yang kita nggak pikirkan itu terjadi dan itu terjadi. Tapi jangan izinkan memasuki tahun 2021 ini kita masuk dengan tanpa iman. Saya percaya Tuhan memberikan kita hari esok yang penuh dengan harapan. Amin. Mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus berbicara kepada kami. Tuhan, umat-Mu, kami rindu ya Tuhan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di awal tahun ini. Tolong kami untuk kami melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami rindu mencapai apa yang Tuhan ingin capai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu, urapi hamba-Mu dan seluruh umat-Mu untuk kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Dalam nama Yesus semua yang siap katakan, amin. Sekali lagi selamat tahun baru bagi Anda semua. Salam kangen dari saya untuk seluruh jemaat Gereja Mawar Sharon khususnya. Seluruh jemaat juga Jabodetabek, saudara. Hari ini saya akan memberikan tema, saudara, firman Tuhan pada awal tahun ini, saudara. Di awal Januari ini, saya memberikan judul Dreams. Saudara, bagaimana Tuhan itu rindu untuk kita bermimpi bersama dengan Tuhan. Saudara, daripada hari ini, saudara, kita masuk tahun yang baru ini, kita was-was, kita cemas. Kira-kira 2021 ini akan terjadi kejadian buruk apa ya? Akan ada bencana apa ya? Saudara, memasuki tahun baru ini memang kita manusia, kita nggak tahu hari esok kita bagaimana. Kita nggak tahu kira-kira ke depan ini akan terjadi apa. 2 menit ke depan, 2 jam ke depan, 2 bulan ke depan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal, kita punya Tuhan. Tuhanlah yang pegang hari depan kita. Tuhan yang pegang masa depan kita. Nah itulah sebabnya di awal tahun ini saya ingin mengajak Anda semua untuk betul-betul merenungkan firman Tuhan. Untuk betul-betul kita bersama dengan Tuhan memimpikan hal-hal yang memang merupakan mimpi daripada Tuhan. Daripada kita mengkhawatirkan hal-hal buruk apa yang mungkin bisa terjadi, lebih baik hari ini kita spend banyak waktu, kita luangkan banyak waktu masuk dalam hadirat Tuhan untuk menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara, kita butuh menangkap mimpi daripada Tuhan. Pertanyaannya adalah apa itu mimpi? Saudara, ada 3 definisi tentang mimpi. Yang pertama, mimpi itu adalah pikiran-pikiran dan gambaran yang kita dapatkan ketika kita tidur. Jadi bisa jadi ini mimpi buruk, mimpi yang indah. By the way, waktu kita tidur, ya saudara, bisa ada bunga tidur. Saudara, tapi saya tahu nggak semua mimpi itu juga berasal dari Tuhan. Saudara, yang kedua, arti mimpi yang kedua adalah kerinduan dan ambisi yang kita miliki ketika kita bangun. Ini adalah kerinduan-kerinduan yang kita miliki ketika kita bangun. Ada dorongan-dorongan untuk mencapai sesuatu. Ini adalah sesuatu yang merupakan passion Anda. Saudara, ini adalah sesuatu yang Anda rindukan terjadi dalam kehidupan Anda. Saudara, ini adalah sesuatu yang ingin Anda kerjakan. Ini adalah sesuatu yang merupakan sasaran atau goal Anda atau tujuan Anda. Ini sesuatu yang membangkitkan semangat Anda untuk mencapai sesuatu. Jadi arti kedua dari mimpi adalah kerinduan dan ambisi yang kita miliki ketika kita bangun. Saudara, tapi ada arti mimpi yang ketiga. Arti mimpi yang ketiga adalah tujuan dan rencana yang mana Tuhan itu ciptakan kita untuk menggenapinya. Tujuan dan rencana dari Tuhan yang mana Tuhan itu berikan kepada kita untuk kita menggenapinya. Jadi mimpi itu adalah tujuan dan rencana Allah di mana Tuhan itu menciptakan kita
Kita ini ada untuk menggenapinya. Saudara. Nah, mimpi yang ini arti ketiga ini lebih besar dan lebih penting daripada mimpi kita sendiri. Ini yang namanya mimpinya Tuhan. Saudara, mimpinya Tuhan itu jauh lebih penting daripada mimpi kita sendiri. Saudara, hari ini kalau Anda tanya kepada saya, saudara, apa mimpi seorang Fuji? Saudara, ya saya bisa aja punya mimpi untuk menjadi penyanyi K-pop gitu ya. Atau penyanyi rock, saudara. Tapi saya tahu itu bukan mimpi Tuhan untuk hidup saya. Saya mungkin bisa punya keinginan untuk jadi pengusaha yang sukses sampai kaya raya, sampai di titik level jadi konglomerat. Tapi saya tahu bahwa itu bukan mimpi Tuhan bagi saya. Saudara, saya bisa saja punya mimpi untuk saudara? Menjadi pemain basket yang terkenal karena saya suka basket. Ya, yang mendunia. Tapi saya tahu itu bukan mimpi Tuhan bagi saya. Saya bisa saja punya kerinduan atau keinginan untuk menjadi artis atau bintang film papan atas. Tapi saya tahu itu bukan mimpi Tuhan bagi saya, saudara. Tapi satu hal yang pasti, saudara, mimpinya Tuhan untuk kehidupan kita itu jauh lebih penting daripada mimpi kita sendiri. Dan kenyataannya, mimpinya Tuhan dalam kehidupan kita itu jauh lebih besar daripada mimpi kita sendiri. Saudara, mari kita renungkan satu firman Tuhan di Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ternyata Tuhan itu memiliki mimpi untuk hari depan kita. Ternyata Tuhan itu punya rancangan untuk hari depan kita. Dan ternyata mimpi dan rancangan Tuhan atas hidup kita itu adalah mimpi yang baik. Rancangan yang baik. Rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Bukan membahayakan atau bukan rancangan kecelakaan. Saudara, dan ternyata rancangan atau mimpinya Tuhan adalah Tuhan ingin memberikan kita hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan ingin memberikan kita sebuah kehidupan yang luar biasa di masa depan. Ya, jadi mimpi Tuhan bagi kita itu baik, dan mimpi Tuhan itu lebih besar daripada mimpi kita. Saudara, kalau Anda disuruh memilih, mana yang Anda pilih? Mimpinya Tuhan bagi kehidupan Anda atau mimpi Anda sendiri, saudara? Tapi satu hal yang pasti adalah mimpi Tuhan itu jauh lebih penting dan jauh lebih baik daripada mimpi kita. Bahkan mimpinya Tuhan dalam kehidupan kita jauh lebih besar daripada mimpi kita sendiri. Mari kita buka ayatnya, saudara, di Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, terjemahan versi firman Allah yang hidup saya bacakan. Segala kemuliaan bagi Allah, dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita, Ia dapat melakukan jauh lebih banyak hal daripada yang berani kita bayangkan atau berani kita mimpikan. Sama sekali melebihi segala doa, keinginan, pikiran, dan pengharapan kita. Lebih jelasnya dalam versi terjemahan bahasa Inggris, versi The Message. Saudara, dikatakan God can do anything, far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dream. Wow. Saudara, He does it not by pushing us around, but by working within us. His Spirit deeply and gently within us. Artinya apa?
Tuhan itu dapat melakukan segala sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada yang kita bisa imajinasikan, daripada apa yang kita bisa minta atau terka di dalam mimpi kita yang paling liar, saudara. Dan dikatakan, ia melakukannya bukan dengan paksaan atau dengan tuntutan, tapi ia melakukannya dengan cara dia bekerja di dalam diri kita. Yaitu Roh Kudus, saudara, bekerja dengan apa? Dengan dalam dan dengan lembut di dalam diri kita. Jadi Roh Kudus itu bukan roh yang memaksa, gitu ya. Bukan roh yang yang memaksa-maksa begitu ya. Tapi dia bekerja dengan lembut di dalam diri kita. Dan dia bekerja jauh lebih banyak, lebih daripada apa yang kita bisa mimpikan, saudara. Bahkan mimpi yang terliar kita pun, dia melebihi semuanya, dia melampaui semuanya. Saudara, jadi Tuhan itu akan melampaui mimpi kita. Mimpi Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kita bisa mimpikan, saudara. Dan ini yang luar biasa. Ketika saudara menyelaraskan diri dengan mimpinya Tuhan, ternyata Tuhan itu akan mengkondisikan situasi-situasi kita. Supaya kita ini bisa menggenapinya. Ketika saudara dan saya menyelaraskan diri dengan mimpinya Tuhan, kabar baiknya Tuhan akan mengatur keadaan-keadaan Anda. Tuhan akan mengkondisikan keadaan-keadaan yang ada, saudara. Makanya saudara, ketika Anda menangkap mimpinya Tuhan, ketika Anda menyelaraskan diri Anda dengan mimpinya Tuhan, saudara, ada banyak hal yang Tuhan atur, hal-hal yang di luar yang Anda bisa kerjakan, hal-hal yang mungkin hal-hal yang tidak mungkin Anda itu bisa lakukan. Itu Tuhan itu akan backup, Tuhan akan dukung, Tuhan akan mengkondisikan dan mengatur keadaan demi keadaan untuk Anda itu bisa menggenapinya, saudara. Makanya, saudara, ketika Anda punya mimpi, ketika bertahun-tahun yang lalu, ketika Tuhan memberikan saya dorongan dan mimpi, saudara, Tuhan memberikan goal bagi saya, memberikan mimpi untuk pelayanan saya. Tiba-tiba Tuhan itu berikan provision. Tuhan menyediakan provision. Tiba-tiba kok bisa ketemu sama orang dan on time sekali waktunya. Tiba-tiba saya bisa mendapatkan apa yang saya butuhkan. Ya, padahal kalau dengan kekuatan sendiri, dengan usaha sendiri sepertinya itu nggak mungkin. Kok bisa saya ketemu dengan orang yang tepat? Kok bisa ada dukungan atau provision, penyediaan daripada Tuhan? Saudara, tapi satu hal, ketika Anda menyelaraskan diri dengan mimpinya Tuhan, Tuhan akan mulai bekerja, mengatur segala sesuatunya. Tuhan akan sediakan pintu-pintu yang terbuka bagi Anda. Saudara, Wahyu 3 ayat yang ke-8 dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Tuhan mungkin gak bisa janji Tuhan akan membuka semua pintu bagi Anda. Tuhan juga gak janji akan memberkati semua mimpi-mimpi dari diri Anda. Tapi satu hal yang pasti, ketika Anda menyelaraskan dengan mimpinya Tuhan, Tuhan akan mulai membuka pintu bagi Anda. Katakan amin. Saudara, Tuhan gak berjanji memberkati semua mimpi kita. Tapi kalau Anda menyelaraskan diri dengan mimpinya Tuhan, Tuhan akan berikan provision, Tuhan akan membuka pintu, ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan buka. Dan sekali Tuhan membukanya, saudara, tidak ada satu yang bisa menutupnya, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini, saudara, selaraskan diri Anda dengan mimpinya Tuhan. Dan ketika pintu itu terbuka, saudara, Anda perlu berani untuk melangkah, memasuki pintu itu. Saudara, kenyataannya ada banyak orang, saudara, sekalipun Tuhan itu membuka pintu, tapi mereka tidak punya keberanian untuk melangkah. Itulah sebabnya butuh iman untuk Anda melangkah masuk ke pintu yang Tuhan sudah buka bagi Anda. Saudara, nah hari ini saudara saya akan memberikan beberapa hal yang penting. Kenapa saudara harus memiliki mimpinya Tuhan? Ada beberapa hal yang penting
Paling tidak ada 10 hal yang penting yang Anda bisa catat, saudara. Mengapa di awal tahun ini Anda perlu memikirkan, Anda perlu merenungkan, Anda perlu masuk dalam hadirat Tuhan untuk menangkap mimpinya Tuhan. Kenapa ada 10 alasan mengapa sangat penting bagi saudara di awal tahun ini. Saudara punya mimpinya Tuhan. Saudara. Yang pertama, saudara. Yang pertama. Tuhan itu memberikan kita kapasitas untuk bermimpi. Tuhan itu memberikan kita kapasitas untuk bermimpi. Saudara, kapasitas untuk bermimpi itu kita nggak dapatkan dari manusia. Kapasitas untuk bermimpi itu kita dapatkan dari Tuhan. Saudara, kenapa? Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ternyata kita ini beda dengan binatang. Kita ini manusia diciptakan serupa dengan gambarnya Allah. Binatang gak punya kemampuan untuk memikirkan masa depan, untuk merencanakan. Binatang gak punya kemampuan untuk bermimpi. Tapi manusia, saudara dan saya diberikan kapasitas dan kemampuan untuk bermimpi. Untuk merencanakan, untuk berpikir tentang masa depan kita. Saudara, sapi tidak punya kemampuan untuk bermimpi. Kelinci tidak punya kemampuan untuk bermimpi. Kuda tidak punya kemampuan untuk bermimpi. Ya, binatang nggak punya kemampuan untuk merencanakan masa depan. Sedangkan manusia, saudara, kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Ketika kita ini menjadi kreatif, kita ini, saudara, serupa dengan pencipta kita. Kita ini lebih mirip dengan pencipta kita ketika kita ini menciptakan sesuatu atau kreatif. Saudara, itu yang membedakan kita dengan binatang, saudara. Kita punya kemampuan untuk bermimpi. Apa, saudara? Manusia punya kemampuan untuk bermimpi, untuk bisa membangun sebuah kota dengan gedung-gedung yang tinggi. Manusia bisa punya kemampuan untuk bermimpi atas usaha dan pekerjaannya atau bisnisnya. Saudara, manusia bisa punya kemampuan untuk bermimpi, untuk membuat sesuatu yang luar biasa. Membuat sebuah karya seni yang bernilai tinggi. Saudara, manusia bisa punya mimpi untuk menggubah lagu, musik. Binatang gak punya itu. Binatang punya insting tapi tidak punya kemampuan untuk menciptakan, mengimajinasikan, membayangkan sesuatu atau bermimpi. Saudara, lihat anak kecil, saudara. Anak kecil bisa punya imajinasi. Gak ada orang yang mungkin dorong-dorong atau ajarin dia bisa menggambar segala sesuatu. Dia bisa membayangkan sesuatu. Anak kecil ketika ditanya, ya dia bisa berkata, aku ingin jadi ini, aku ingin jadi itu, aku ingin jadi pilot, aku ingin bisa terbang, aku ingin bisa ini, bisa itu, saudara. Saudara, anak kecil punya kemampuan untuk bermimpi. Seringkali ketika kita sudah besar, seringkali karena pengalaman hidup itu membatasi kita, saudara. Itu membatasi kita untuk bermimpi padahal kita ini punya kemampuan untuk bermimpi. Saudara, Tuhan memberikan kita kapasitas untuk bermimpi. Berarti Tuhan itu ingin kita bermimpi. Kalau Tuhan memberikan kita kapasitas untuk bermimpi, Tuhan ingin kita menggunakan kapasitas itu. Dan kalau kita ini, saudara, menggunakan kapasitas kita untuk bermimpi, karena untuk itulah kita diciptakan. Satu kali kelak ketika kita ini menghadap Tuhan, Tuhan akan mengevaluasi kita berdasarkan kapasitas itu. Katakan bersama dengan saya, Tuhan memberikanku kemampuan untuk bermimpi. Yes. Bukan hanya itu, katakan sama-sama, Tuhan mengharapkanku untuk menggunakan kapasitas itu untuk bermimpi. Karena satu kali kelak, Tuhan akan mengevaluasiku berdasarkan kapasitas itu. Saudara, kita diciptakan dengan kemampuan untuk bermimpi. Kita diciptakan dengan kapasitas untuk bermimpi. Tuhan ingin kita menggunakan kapasitas itu, saudara. Kalau kita nggak bermimpi, saudara, sebetulnya kita sedang
berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, kita meleset dari sasaran, saudara. Yang kedua, saudara, catat baik-baik. Yang kedua, karena tanpa mimpi kita akan hancur. Tanpa mimpi kita akan mati. Saudara, kenapa banyak orang itu sekalipun masih hidup, sekalipun belum mati, tapi sudah mati. Karena mereka berhenti bermimpi. Amsal 29 ayat 18 dikatakan, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Terjemahan bahasa Inggrisnya versi King James Version dikatakan, where there is no vision, the people perish. Ketika nggak ada wahyu, ketika nggak ada mimpi, ketika nggak ada visi, umatku binasa. Saudara, kehidupan kita ini akan mengalami kehancuran kalau kita nggak memiliki mimpi. Banyak orang sudah mati walaupun belum mati meninggal dunia. Tapi sudah mati karena mereka stop atau berhenti bermimpi. Saudara, kenapa? Gereja ini, Gereja Mawar Sharon. Saudara, terus menerus kita ini selalu mencanangkan mimpi kita. Karena kita nggak mau umat Tuhan tercerai-berai. Itulah setiap tahun kita selalu berdoa. Saudara, Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam gereja kami? Apa yang selanjutnya yang Tuhan mau kerjakan dalam gereja kami? Pilihannya adalah saudara bermimpi atau Anda mati. Saudara, tahun baru ini saya rindu semuanya menggunakan kapasitas Anda untuk bermimpi. Bermimpilah besar, saudara. Kalau hari ini Anda masih bernafas, tidak ada kata terlambat untuk bermimpi. Seberapapun usia Anda masih punya, Tuhan itu masih memberikan Anda usia, umur. Marilah kita jadikan waktu-waktu di depan kita atau sisa kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang paling baik atau kehidupan yang terbaik yang kita bisa miliki. Katakan amin. Seluruh jemaat Gereja Mawar Sharon, khususnya jemaat GMS Jabodetabek, Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa selama 15 tahun ini. Saudara, mari kita jadikan tahun-tahun ke depan itu menjadi tahun-tahun yang luar biasa. Mari kita bermimpi besar. Sehingga ketika kita noleh ke belakang seolah-olah 15 tahun yang kita sudah lalui ini seperti nggak ada apa-apanya. Mari kita jadikan waktu-waktu ke depan ini menjadi waktu-waktu yang terbaik bagi kita. Katakan amin. Tapi itu dimulai dengan apa, saudara? Dengan mimpi. Hal yang ketiga yang Anda perlu tahu. Segala sesuatu itu dimulai dengan sebuah mimpi. Coba lihatlah di dunia ini. Saudara, kalau Anda bisa melihat pesawat terbang itu karena ada seseorang yang pernah bermimpi untuk membuat pesawat terbang. Coba lihat benda-benda yang ada di sekeliling Anda yang Anda bisa nikmati. Saudara, handphone. Kenapa bisa ada handphone di tangan Anda? Kenapa orang yang di tempat yang berbeda, di jarak yang sangat jauh tapi bisa berkomunikasi? Kenapa kita bisa punya handphone, punya itu semuanya? Itu karena dimulai karena seseorang, itu dimulai karena ada seseorang yang bermimpi. Saudara, segala sesuatu itu dimulai dengan sebuah mimpi. Bahkan alam semesta ini bisa jadi karena Tuhan itu membayangkannya, memimpikannya. Saudara, ada planet bumi, ada tumbuh-tumbuhan, ada matahari, ada gunung. Tuhan itu memimpikan itu semua. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda bermimpi, Anda itu mirip sama pencipta Anda. Untuk itulah Anda diciptakan, saudara. Tuhan itu memberikan kita kemampuan untuk bermimpi. Saudara punya kemampuan untuk membayangkan usaha atau bisnis yang baru. Saudara punya kemampuan untuk membayangkan pelayanan yang baru. Saudara punya kemampuan untuk membayangkan target-target yang baru, mimpi yang baru yang lebih besar. Saudara punya kemampuan untuk memimpikan sesuatu yang bisa membuat perbedaan, sesuatu yang bisa memberkati orang, menolong orang,
mengubahkan sesuatu yang memberikan dampak yang luar biasa. God is a dream giver. Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan mimpi. Saudara, segala sesuatu dimulai dari sebuah mimpi. Seorang yang bernama Albert Einstein berkata, imajinasi itu jauh lebih penting daripada pengetahuan. Imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan, saudara. Jadi, apa itu imajinasi? Kemampuan untuk membayangkan dan memikirkan, saudara. Mari kita lihat firman Tuhan Efesus 1 ayat 18. Dikatakan seperti ini, Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Sampai di sini. Saya bacakan versi FAYH, firman Allah yang hidup. Dikatakan, saya berdoa supaya hati saudara dipenuhi dengan terang. Sehingga dapat memperoleh pengertian mengenai masa depan yang telah disediakannya bagi saudara. Ya, dikatakan apa? Saya berdoa supaya hatimu dipenuhi dengan terang, supaya kamu dapat mengerti apa yang Tuhan sediakan mengenai masa depan. Supaya kamu dapat mengerti masa depan yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Versi The Living Bible dikatakan, I pray that your heart will be flooded with light, so that you can see something of the future He has called you to share. You can see something of the future He has called you to share. Aku berdoa supaya hatimu dipenuhi dengan terang, supaya engkau dapat melihat sesuatu di masa depan yang saudara dapat bagikan. Itulah mimpi. Saudara, mimpi adalah sesuatu di masa depan yang Tuhan panggil Anda untuk Anda bisa bagikan atau berikan. Saudara, Tuhan mau saudara mulai bermimpi. Bermimpilah untuk keluarga Anda. Bermimpilah untuk studi Anda. Bermimpilah untuk usaha dan bisnis Anda. Bermimpilah untuk pelayanan Anda. Bermimpilah untuk gereja Anda. Saudara, tahun yang baru ini, tidak peduli apapun yang Anda sudah lalui di tahun yang lalu. Tidak peduli saudara, mungkin di masa lalu gara-gara pandemi ini Anda mengalami kehilangan, kebangkrutan, tidak peduli situasi sulit apa yang hari ini menimpa saudara. Tuhan mau di awal tahun ini bangkit dan bermimpilah kembali. Untuk rumah tangga Anda, untuk hubungan Anda, untuk pelayanan Anda, untuk bisnis Anda. Mimpikan mimpi-mimpi yang baru. Selaraskan mimpi Anda dengan mimpinya Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Bermimpilah untuk anak-anak saudara, bermimpilah. Saudara, by the way, saudara, tujuan Tuhan itu gak pernah berubah dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita mengenal Dia, Tuhan mau kita bertumbuh semakin dewasa, semakin serupa dengan Yesus. Ya, Tuhan mau kita ini melayani, Tuhan mau kita menyembahnya. Tujuan Tuhan itu gak pernah berubah, tapi mimpi Tuhan bagi hidup kita itu berubah-ubah. Sesuai dengan apa saudara? Sesuai dengan tingkatan-tingkatan dalam kehidupan kita. Seturut dengan umur kita. Saudara, ada masa-masa atau musim-musim di usia kita, Tuhan itu memberikan mimpi yang baru dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan mimpi itu berubah-ubah sesuai dengan apa? Seturut dengan tingkat kedewasaan rohani kita. Seturut dengan ketaatan kita terhadap mimpi-mimpi Tuhan yang Tuhan sudah pernah berikan sebelumnya. Saudara, seturut dengan tingkatan-tingkatan, tujuan Tuhan tidak pernah berubah, tapi Tuhan itu bisa memberikan kita mimpi demi mimpi. Mungkin tahun 2020 kemarin, Tuhan menyatakan ada mimpi-mimpi tertentu. Hari ini mungkin Tuhan refresh kembali dengan mimpi yang baru yang lebih besar. Mungkin 10 tahun yang lalu Anda pernah memimpikan sebuah mimpi yang besar, saudara. Tapi hari ini 2021 ini, 10 tahun kemudian, Tuhan bisa memberikan Anda sebuah mimpi yang baru yang jauh lebih besar. Tujuan Tuhan gak pernah berubah,
Tapi Tuhan itu bisa memberikan mimpi yang baru, mimpi-mimpi yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Anda. Seturut dengan tingkatan-tingkatan, musim-musim dalam kehidupan Anda, perubahan-perubahan dalam kehidupan Anda. Dan tergantung dari ketaatan saudara untuk melakukan mimpi yang Tuhan pernah berikan sebelumnya. Kalau saudara setia pada perkara kecil, saudara, Tuhan akan berikan yang lebih besar. Kalau saudara setia kepada mimpi yang pernah Tuhan nyatakan dalam hidup Anda sebelumnya, Tuhan itu akan mulai memperbesar mimpi Anda. Tuhan mulai memperbesar dampak saudara. Tuhan mulai meluaskan mimpi Anda. Tuhan akan berikan mimpi-mimpi baru yang lebih besar daripada sebelumnya. Katakan amin. Dan yang luar biasa tentang bermimpi adalah ternyata bermimpi itu enggak dipungut biaya. Bermimpi itu gratis. Siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, apapun situasi Anda, kalau hari ini Anda masih bisa mendengar pesan ini, Roh Kudus mau katakan lewat mulut saya. Saudara, bermimpilah. Bermimpi itu gratis, nggak dipungut biaya. Bermimpilah. Katakan amin. Yang keempat saudara, mimpi itu menunjukkan apa yang Tuhan mau lakukan dalam dan melalui hidup kita. Saya ulangi, mimpi itu menunjukkan apa yang Tuhan mau lakukan dalam dan melalui hidup kita. Kejadian 41 ayat 32. Kejadian 41 ayat 32. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi lagi bagi tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah akan segera melakukannya. Saudara, Allah akan segera melakukannya. Jadi Tuhan itu memberikan mimpi kepada Firaun. Dan kemudian Firaun mendapatkan arti dari mimpi itu dari Yusuf yang menyatakan arti mimpinya. Ya, dan ternyata Tuhan itu memberikan mimpi itu supaya apa? Supaya Firaun itu melakukan sesuatu. Saudara, ternyata mimpi yang disingkapkan itu ada 7 tahun masa kelimpahan, tapi ada 7 tahun masa kekurangan. Saudara, dan Tuhan memberikan mimpi itu supaya apa saudara? Supaya Firaun melakukan sesuatu. Mimpi itu menunjukkan apa yang Tuhan mau lakukan melalui kehidupan Anda. Saudara, Tuhan ingin memberikan Anda mimpi. Supaya apa? Supaya ingin memberitahu kepada Anda apa yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup Anda. Tuhan memberikan Anda visi. Karena Tuhan ingin memberitahukan kepada Anda apa yang Tuhan hendak lakukan melalui kehidupan Anda. Tuhan mau saudara melihat masa depan Anda. Saudara, memang Tuhan itu kalau mau bekerja dalam kehidupan kita, Tuhan itu gak menyatakannya itu misalnya, ya, Tuhan gak menyatakannya itu dalam kehidupan Anda, itu seluruh rencananya dari A sampai Z langsung di depan, itu enggak. Kalau Tuhan menyatakan seluruh rencananya langsung dari awal sampai akhir, kemungkinan besar saudara tidak mempercayainya, atau kemungkinan besar saudara akan takut. Itu ya. Itulah sebabnya Tuhan itu memberikan apa saudara? From times to times Tuhan itu akan menyatakan mimpinya dalam kehidupan Anda. Ya, sama seperti Anda baca buku itu nggak langsung dibeberkan semuanya dari A sampai Z, tapi per halaman, ya, per chapter. Ketika Anda selesai satu halaman, Anda akan pindah ke halaman berikutnya. Begitu Anda selesai ke halaman berikutnya, Anda akan pindah ke halaman berikutnya lagi. Dan seterusnya sampai Anda menemukan yang akhir. Sama seperti kalau Anda membuka kitab gulungan, Anda membaca kitab gulungan itu nggak langsung dibuka semuanya. Karena itu akan panjang. Tapi perlahan-lahan gitu ya, dari gulungan ini ketika selesai Anda scroll lagi ke bawah, Anda buka, scroll lagi ke bawah. Selesai Anda lakukan, scroll lagi sampai Anda mencapai titik akhir. Saudara, tahun 2021 ini waktunya untuk Anda stop sejenak. Dan Anda menyelaraskan
diri atau menangkap mimpi daripada Tuhan. Saudara. Yang kelima, mimpi itu akan membentuk diri kita. Sebuah mimpi akan membentuk diri kita. Mimpi Anda akan membentuk diri Anda. Saudara, kita ini membentuk mimpi kita dan mimpi kita akan membentuk diri kita. Ada amin? Saudara, karena apa saudara? Kalau Anda gak punya mimpi apapun di dalam kehidupan ini, saudara akan kesulitan mendefinisikan kehidupan Anda. Banyak orang saudara mengalami kebingungan di dalam kehidupannya. Mereka bingung tentang identitas mereka. Kenapa aku ini ada di dunia ini? Aku ini berasal dari mana? Kenapa aku ini ada hidup dan diciptakan di dunia ini? Apa yang seharusnya aku lakukan di dalam hidup ini? Apa arti dan makna tentang kehidupan ini? Apakah hidupku ini cukup berarti? Kalau Anda gak punya mimpi, kalau Anda gak mendapatkan mimpi Tuhan dalam kehidupan Anda gak bisa mendefinisikan hidup Anda. Saudara, Anda gak ngerti bagaimana untuk menjadi seseorang yang Tuhan memang ciptakan untuk Anda jadi. Anda akan kehilangan makna dari kehidupan ini. Saudara, itulah sebabnya mimpi saudara itu akan membentuk diri saudara. Mimpimu akan membentuk dirimu. Ada amin saudara. Jangan salah bermimpi. Karena mimpi itu akan membentuk diri Anda. Pastikan Anda menangkap mimpi Tuhan dalam kehidupan Anda. Mari kita lihat Matius 6 ayat 22-23 dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, mata itu lambang dari vision. Saudara, jadi kalau visimu itu bagus, kalau visimu itu terang, kalau visimu itu jelas, tidak kabur, maka tubuhmu akan terang, kehidupanmu akan terang, saudara. Tapi kalau visimu itu gelap, visimu itu buruk, visimu itu kabur, atau bahkan Anda gak punya visi apapun, kalau visi Anda itu jelek, kalau visi Anda itu bukan hanya jelek, gelap atau jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Gelap itu punya arti apa? Gak jelas gitu ya. Atau gak punya gambaran apapun atau tidak punya mimpi. Tidak punya visi gitu ya. Atau jahat. Jadi bisa gak ada visi apapun, gak ada mimpi apapun, atau mimpinya kabur gak jelas. Atau yang ketiga, jahat. Maka dikatakan tubuh kita akan gelap, kehidupan kita juga akan gelap. Mimpi akan menentukan siapa diri kita. Mimpi akan membentuk siapa diri kita. Makanya jangan salah punya mimpi, saudara. Kalau mimpimu baik, saudara akan jadi orang baik. Kalau mimpimu besar, saudara akan jadi orang besar. Tapi kalau mimpimu jahat, saudara, Anda akan berakhir menjadi orang yang jahat. Kalau mimpimu kecil, Anda akan jadi orang yang kecil. Jadi pilihan ada di tangan saudara. Tapi yang pasti mimpi akan membentuk siapa diri Anda, saudara. Pilih dengan bijaksana, saudara. Yang keenam, saudara. Yang keenam. Mimpi membuat kita terus bertumbuh. Mimpi membuat Anda terus bertumbuh. Mimpi membuat kita terus bertumbuh. Jadi memiliki mimpi itu akan membuat Anda terus bertumbuh.
Memiliki mimpi itu akan memaksa Anda untuk belajar hal-hal yang baru. Memiliki mimpi itu akan memaksa saudara untuk belajar hal-hal yang Anda tidak kuasai hari ini. Saudara, memiliki mimpi akan memaksa Anda untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan yang sebelumnya Anda nggak miliki. Saudara, saya membayangkan dulu ketika awal-awal saya masuk dalam pelayanan, atau nggak usah dulu awal-awal masuk dalam pelayanan. Awal-awal saya diutus di kota Jakarta untuk merintis gereja. Saya punya mimpi. Waktu itu saya punya mimpi jemaatnya 1.000 orang. Ya, lalu berkembang menjadi 3.000 orang. Hari ini saya melihat itu semua sudah di-outclass sama Tuhan. Tapi di awal-awal itu sesuatu yang besar. 1.000 orang, 3.000 orang itu besar. Tapi saya bermimpi. Saudara, dan saya nggak melihat, dulu saya itu nggak merasa, saya itu punya kemampuan untuk bisa menjadi gembala dari ribuan orang. Saudara, hari ini saja saya jujur, saya nggak merasa, dulu itu saya nggak pernah merasa saya memiliki kemampuan-kemampuan untuk menggembalakan gereja besar. Bahkan hari ini kalau saya lihat diri saya sekarang, kok saya bisa merasa bisa punya keterampilan ini, bisa punya keterampilan itu. Saya dulu nggak pernah merasa itu ada. Saudara. Tapi kenapa hari ini bisa ada? Karena mimpi itu memaksa saya untuk berkembang, memaksa saya untuk belajar sesuatu, memaksa saya untuk mengembangkan keterampilan. Saudara, hari ini bahkan saya jadi heran kok. Aku nggak tahu loh kalau aku ini punya kemampuan ini. Aku nggak tahu loh kalau aku ini punya talenta ini. Aku nggak tahu loh kalau aku punya karunia ini, gitu ya. Kenapa saudara? Karena sebelumnya itu semua potensi itu terpendam, belum tergali. Dan itu ada dalam kehidupan Anda dan hanya mimpilah yang bisa mengeluarkan itu semua dalam kehidupan Anda. Ketika Anda bermimpi, Anda akan ditarik. Itu akan memaksa saudara untuk Anda bisa mengembangkan diri Anda. Mimpi membuat Anda bertumbuh. Saudara, bahkan bermimpi itu akan memaksa Anda untuk mempercayai Tuhan. Karena firman Allah katakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Saudara, bermimpi itu memaksa Anda untuk mempercayai Tuhan. Bermimpi itu akan stretch your faith. Bermimpi, memiliki mimpi itu akan apa saudara? Itu akan mengembangkan iman saudara. Saudara, hari ini pastikan Anda punya mimpi. Mimpi yang lebih besar daripada diri Anda. Mimpi yang lebih besar daripada apa saudara? Mimpi yang lebih besar daripada diri Anda sekarang. Mimpi yang mampu memaksa Anda untuk keluar dari diri Anda sekarang. Saudara, sehingga Anda itu mau tidak mau Anda harus belajar sesuatu. Punya mimpi yang besar. By the way, kalau Anda lihat biografi orang-orang besar, ya orang-orang hebat, saudara sebetulnya kalau Anda lihat dari dekat, sebetulnya gak ada yang namanya orang besar. Yang ada adalah mimpi yang besar. Kalau Anda lihat kehidupan orang-orang yang luar biasa, saudara akan menemukan bahwa ternyata gak ada orang-orang yang luar biasa itu. Tapi yang ada adalah mimpi yang luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita semua lahir itu sama. Semua lahir itu keluar bayi dan kita langsung menangis. Gak ada seorang pun dari kita itu bisa bikin susu sendiri. Ya, kita cuma bisa menangis dan menangis. Kita semua terlahir sama, bayi yang gak bisa apa-apa. Kita semua by the way, kita ini adalah manusia biasa. Tapi yang ada adalah mimpi yang luar biasa. Karena ketika ada orang biasa, orang yang ordinary, tapi ketika dia attach atau dia nempel dengan mimpi yang luar biasa, dia menjadi extraordinary person. Kita ini adalah orang biasa,
Tapi karena punya mimpi yang luar biasa, mimpi itu akan membawa kita berkembang menjadi orang yang luar biasa. Kita ini orang kecil, kita ini orang biasa, tapi karena kita punya mimpi yang besar, kita akan berkembang, bertumbuh menjadi orang yang besar, saudara. Jadi sebetulnya gak ada orang luar biasa dan orang besar. Yang ada dalam mimpi yang besar dan mimpi yang luar biasa. Saudara, kalau Anda tanya, Pastor Fuji, visinya apa, mimpinya apa untuk Gereja Mawar Sharon Jabodetabek? Saya jelas, 10 tahun ke depan, saya ingin mendirikan 10 gereja lokal yang kuat. Sekarang sudah punya 2, tapi mau nambah 10. Yang masing-masing, saya berdoa masing-masing gereja lokal punya jemaat 10.000. Saudara, are you with me? Mimpi yang besar itu yang menjadikan kita ini berkembang menjadi besar. Saudara, mimpikan mimpi yang besar. Harapkan hal-hal yang besar daripada Tuhan. Saudara bisa terapkan itu dalam konteks Anda, pekerjaan Anda, usaha Anda, profesi Anda, rumah tangga Anda. Terapkan itu, mimpikan mimpi yang besar. Harapkan hal-hal yang besar daripada Tuhan. Mimpikan perkara-perkara besar daripada Tuhan. Katakan amin. Jadi, saudara, kita punya pilihan atas mimpi kita. Kita memang gak punya pilihan kita mau lahir di mana. Kita gak punya pilihan memang saudara kita ini mau lahir di negara mana. Kita gak punya pilihan untuk menentukan siapa yang akan jadi orang tua kita. Kita gak bisa pilih siapa orang tua kita. Kita lahir gitu aja. Kita gak bisa pilih warna kulit kita. Kita gak bisa pilih ras atau suku kita. Kita gak bisa pilih warna rambut kita. Tapi ketika Anda lahir, Anda punya pilihan untuk bermimpi. Saudara. Ternyata mimpi bukan hanya mengembangkan kita, membuat kita bertumbuh. Tapi mimpi juga memaksa kita untuk mempercayai Tuhan. Kita punya pilihan untuk mempercayai Tuhan. Kalau Anda percaya hal-hal yang kecil, jadilah itu dalam kehidupan Anda. Tapi kalau Anda mempercayai Tuhan untuk hal-hal yang besar, maka Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang besar dalam kehidupan Anda. Kalau Anda mempercayai Tuhan untuk perkara-perkara yang besar, maka Tuhan akan masuk dan bekerja dalam kehidupan Anda. Membawa perkara-perkara besar dalam kehidupan Anda. Kalau Anda percaya dan Anda percaya Tuhan dan bermimpi besar, Tuhan akan berikan mimpi yang besar itu dalam kehidupan Anda. Anda punya pilihan, saudara. Anda punya pilihan. Kita buka ayatnya sebelumnya ya. Filipi 3 ayat yang ke-12 sampai 15. Filipi 3 ayat 12 sampai 15. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah yang sempurna atau yang dewasa berpikir demikian. Dan jika lain pikiranmu tentang satu hal ini, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Saudara, apa maksudnya Paulus ngomong begini? Paulus itu ngomong gini loh. Aku ini tidak berpikir seolah-olah aku sudah menangkapnya. Maksudnya apa? Aku ini belum menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Aku ini masih belum mencapai goalku. Aku gak menganggap bahwa aku sudah menangkapnya. Jadi aku ini masih belum menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanku. Aku ini masih belum mencapai mimpi atau goalku. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri dengan apa yang ada di hadapanku. Yaitu berlari-lari untuk sebuah tujuan itu, untuk goal itu.
supaya aku memperoleh hadiah sorgawi. Lalu dikatakan, marilah kita yang dewasa berpikir demikian. Berarti memiliki mimpi, menganggap diri bahwa Anda itu belum sampai, dan Anda mengarahkan diri kepada tujuan Anda atau Anda memiliki mimpi, itu adalah tanda kedewasaan rohani. Orang yang dewasa rohani akan punya mimpi untuk hidupnya. Tapi orang yang tidak dewasa rohani, mereka akan menganggapnya sudah sampai. Mereka menganggapnya sudah menangkapnya. Paulus ngomong, aku tidak menganggap diriku sudah menangkapnya. Aku perlu mengejar, aku perlu mengarahkan diri ke hadapan tujuan. Berlari-lari. Saudara, orang yang dewasa rohani ciri-cirinya adalah dia akan memiliki mimpi. Saudara, saya bermimpi. Someday, dalam 10 tahun ini. Di dalam meeting saya ungkapkan, Tuhan, aku bermimpi gereja Mawar Sharon Jabodetabek satu kali kelak kita akan beli tanah. Kita akan bangun gereja. Saudara, dan di meeting kemarin, saudara, di akhir tahun yang lalu, sempat ditanya, seseorang tanya, kalau kamu bangun gereja, kira-kira minimal berapa? Karena mau dihitung. Minimal berapa besar gedungnya? Saya ngomong minimal saya punya 5.000 tempat duduk. Sebuah bangunan gereja yang menampung 5.000. Saya punya mimpi, saudara, dalam 10 tahun ke depan. Dan saya mau merintis 10 gereja lokal yang kuat. Masing-masing 10.000 jemaat. Saudara, tanda kedewasaan. Anda memiliki mimpi. Kalau Anda jemaat gereja Mawar Sharon, attach dengan mimpi ini. Nempellah dengan mimpi ini, saudara. Itu juga menjadi tanda bahwa Anda adalah jemaat yang dewasa. Saudara. Yang berikutnya, saudara, yang ketujuh. Mimpi itu akan membuat diri Anda terfokus. Saudara, kita ini gak dipanggil untuk melakukan segala hal. Saudara juga tidak diharapkan oleh Tuhan untuk melakukan segala hal. Kunci dalam kehidupan ini adalah seleksi dan prioritas. Dari situlah saudara bisa menyeleksi mana yang penting dalam hidup ini dan mana yang tidak penting. Mana yang layak diperjuangkan dalam kehidupan ini dan mana yang tidak layak diperjuangkan dalam kehidupan ini. Saudara akan menyeleksi mana yang perlu Anda kejar habis-habisan dalam hidup ini dan mana yang gak perlu Anda kejar dalam hidup ini. Mana yang perlu Anda usahakan dengan seluruh usia dalam kehidupan Anda atau segenap waktu Anda. Dan mana yang bahkan sedetik pun Anda itu gak perlu perjuangkan. Tuhan, saya pernah berdoa, Tuhan pakai aku. Tuhan pakai aku menjadi pemberita firman. Pakai aku menjadi hamba Tuhan. Pakai aku Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tapi saya gak pernah bermimpi untuk menjadi terkenal. Saudara, by the way gak usah bermimpi kejar-kejar jadi terkenal. Saudara. Lebih baik Anda fokuskan energi Anda. Untuk apa? Mengerjakan sesuatu yang bernilai kekal. Bapak Ibu. 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan begini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Saudara, di dalam hidup ini waktu terbatas. Jangan buang-buang waktu untuk Anda menjalani kehidupan tanpa tujuan. Paulus ngomong gini, aku gak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara, lebih baik Anda punya satu target, satu impian. Dan Anda pukul ke sana daripada Anda ke segala arah memukul. Energi Anda akan habis. Hidup ini terbatas. Tidak ada seorang pun di antara kita hidup selamanya. Sebab itu saudara, jangan buang-buang waktu. Di awal tahun ini, renungkan baik-baik. Saudara, selaraskan diri Anda dengan mimpinya Tuhan. Tangkap mimpinya Tuhan, jadikan itu mimpi Anda. Katakan amin. Jangan buang waktu. Saudara,
Yang kedelapan, mimpi akan membuat Anda bertahan di masa sulit. Saudara, mari kita baca ayatnya, Ayub 6 ayat 11. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Versi New Living Translation NLT dikatakan begini. But I do not have the strength to endure. I do not have a goal that encourages me to carry on. Aku gak punya kekuatan untuk bertahan. Aku gak punya sebuah goal yang dapat menguatkan aku supaya aku bertahan. Saudara, ternyata mimpi itu yang memberikan kita kekuatan untuk kita bertahan. Seringkali ketika kita menjalani apa yang menjadi kehidupan kita ini, kita serasa ingin menyerah. Tapi mimpi itulah yang membuat Anda bertahan. Saya sebagai gembala ada momen-momen di mana saya rasa ingin menyerah. Tapi mimpi yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan saya itu yang membuat saya terus bertahan. Saudara, mimpi itu memberikan kekuatan dan motivasi. Yang berikutnya, saudara, sebuah mimpi yang luar biasa akan menginspirasi orang lain. Saudara, kehidupan yang tanpa mimpi itu tidak membawa inspirasi. Saya rindu jemaat itu punya mimpi dan mimpi yang mulia, mimpi yang besar. Saudara, Amsal 11 ayat 27 dikatakan siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang. Versi Today's English Version mengatakan if your goals are good, you will be respected. Kalau goalmu, tujuanmu, mimpimu itu baik, engkau akan dikenan orang, direspek orang. Kalau Anda punya mimpi dan mimpi Anda itu tidak self-center, mimpi Anda itu tidak egois, saudara, mimpi Anda akan memberkati orang. Mimpi Anda akan menginspirasi orang. Kalau Anda punya mimpi yang besar, mimpi untuk membawa perbedaan, mimpi untuk mengubahkan, mimpi untuk memberikan dampak yang luar biasa, mimpi untuk memberikan sumbangsi, memberikan karya yang bisa mendatangkan berkat. Saudara, orang lihat hidup Anda, mereka akan terinspirasi. Yang terakhir, saudara, mimpi itu adalah karunia dari Roh Kudus. Bermimpi itu adalah karunia dari Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 17-18 dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Saudara, bermimpi itu adalah salah satu karunia dari Roh Kudus. Buah dari kepenuhan Roh Kudus ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus itu tinggal dan berdiam dalam diri kita, Roh Kudus itu yang akan membuat kita ini see visions and dreams. Roh Kudus itu akan memberikan visi dan penglihatan. Katakan amin. Kalau Anda mengatakan bahwa aku ini adalah anak Tuhan, Roh Allah tinggal di dalamku. Buahnya itu Anda akan memiliki mimpi. Dan mimpi itu adalah mimpi dari Tuhan. Mimpinya Tuhan. Katakan amin. Gak ada yang namanya orang yang dibawa pengaruh Roh Kudus terus hidupnya gak punya mimpi. Itu gak ada. Mimpi adalah buah dari Roh Kudus. Mimpi adalah hasil dari pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan seseorang. Kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, salah satu efeknya adalah you shall see visions and you shall dream dreams. Karena itu kata firman Tuhan, kalau rohku tercurah ke atas semua manusia, saudara, anak laki-lakimu akan bernubuat. Orang-orang tuamu akan mendapat mimpi, terunamu akan mendapatkan visi, saudara.
Dan itu akan membawa kebangunan rohani dalam kehidupan personal, dalam kehidupan pribadi. Itu akan membawa kebangunan rohani dalam kehidupan gereja. Saudara, gak ada kehidupan yang lebih berbahaya ketimbang hidup tanpa mimpi. Gak ada yang lebih buruk daripada seseorang yang gagal mencapai mimpi. Daripada tidak memiliki mimpi apapun. Saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan. Ora bakaba syaka barama-rama. Ora bakaba syaka barama-rama. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more of you. Sing, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Sing it again. Come Holy Spirit. I need more and more of you. With the power of your Spirit, Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Holy Spirit. Hallelujah. More and more of you. Fill me again with your power and Lord, I'm crying out more and more of you. Sebentar lagi saya akan mengajak Anda berdoa. Saudara, kita akan berbahasa lidah sama-sama. Karena saya tahu salah satu efek dari kepenuhan Roh Kudus adalah Anda akan menerima visi dan penglihatan. Anda akan menerima mimpi. Anda akan memimpikan impian-impian. You shall dream dreams. Saudara, Anda akan memimpikan impian-impian ilahi. Saudara, ambil momen di awal tahun ini. Untuk Anda renungkan, masuk dalam hadirat Allah. Saya tahu apa yang saya khotbahkan ini sanggup mengubahkan kehidupan Anda. Apa yang membedakan antara orang yang gagal dan orang yang berhasil dalam hidupnya adalah ketika ada orang-orang yang masuk dalam hadirat Allah, masuk di dalam hadirat Roh Kudus dan mengizinkan pengaruh Roh Kudus itu menguasai hidupnya dan menerima impian daripada Allah. Saudara, Tuhan itu rindu menyatakan impiannya bagi kehidupan Anda. Saudara, di awal tahun ini seluruh gereja Mawar Sharon akan mendorong Anda untuk bisa ikut berpuasa. Seluruh gereja Mawar Sharon akan berpuasa dari tanggal 11 Januari sampai 31 Januari. 3 minggu penuh kita akan berpuasa di awal tahun ini. Kita merendahkan diri. Kita bertanya apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Dan di momen-momen ini saya dorong, ambil waktu puasa ini baik-baik. Masuk dalam hadirat Allah, izinkan Roh Kudus mempengaruhi Anda. Izinkan pengaruh Roh Kudus itu mempengaruhi hati dan pikiran Anda. Dan terimalah mimpi yang baru daripada Allah. Mimpi untuk pekerjaan Anda. Mimpi untuk kehidupan Anda. Mimpi untuk pelayanan Anda. Mimpi untuk rumah tangga Anda. Mimpi untuk bisnis Anda. Roh Kudus itu akan memberikan impian-impian itu dalam hati Anda. Bahkan hari ini kalau Anda punya mimpi, Roh Kudus akan outclass mimpi itu. Melampaui apa yang Anda sanggup bayangkan dan imajinasikan. Dan Roh Kudus itu akan bekerja dari dalam diri Anda. Berapa baik di antara Anda yang hari ini Anda mau, Tuhan aku mau mendapatkan mimpi, aku mau bermimpi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, kita berdoa bersama-sama. Ora bakabaraba syakara labarabaraba. Ora bakabaraba syakara labarabaraba. Roh Kudus, ora bakabaraba. Nyatakan impianmu. Syakabarabaraba. Ora bakabaraba syakara labarabaraba. Haleluya. Oh, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Yes Lord, yes Lord. Lord I'm crying out. Lebih lagi masuk dalam hadirat Roh Kudus. Terimalah mimpi daripada Allah. Terimalah dorongan yang baru, mimpi yang baru, visi yang baru. Oh, fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. God, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ora bakabarala barabara. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus merestor kembali mimpi yang sudah hilang, mimpi yang sudah padam dalam nama Yesus. Mungkin karena situasi, mungkin karena trauma, mungkin karena keadaan sulit. Hari ini membuatmu Anda tetap di bawah, Anda down, Anda gak punya mimpi. Hari ini terimalah mimpi yang baru. Roh Kudus turun ke atasmu. Roh Kudus akan nyatakan itu dalam kehidupan Anda. Ora bakabaraba, sebuah visi, sebuah kerinduan, sebuah mimpi dari Tuhan. Terimalah dalam nama Yesus. Hari-hari ini Anda yang menjalani kehidupan dengan bosan, Anda mengalir begitu saja. Hari ini dalam nama Yesus, Tuhan mau katakan, Tuhan ingin Anda bermimpi lebih besar daripada sebelumnya.
Mimpi akan membuat Anda berkembang. Mimpi akan menyatakan apa yang Tuhan mau lakukan dalam dan kehidupan dan melalui kehidupan Anda. Dalam nama Yesus, terimalah mimpi yang baru, harapan yang baru. Hidup Anda penting. Hidup Anda penting di hadapan Tuhan dan Tuhan mau memakai hidup Anda. Terimalah impian baru. Orabakabaraba, jangan memulai tahun yang baru ini dengan biasa-biasa. Masuk dalam hadirat Allah. Izinkan Roh Kudus mempengaruhi Anda. Terimalah impian yang baru. Terimalah mimpi yang besar. Mimpimu harus besar. Mimpimu harus besar. Mimpimu harus besar. Mimpimu harus cukup mendorong Anda untuk bergantung kepada Allah. Mimpimu harus cukup besar sampai Anda sadar bahwa aku nggak bisa menjalaninya tanpa Tuhan. Kalau mimpimu tidak membuat Anda takut, Anda mungkin bermimpi terlalu kecil. Ora bakabaraba shekabarabaraba. Ora bakabar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 aba shekabarabaraba. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Ora bakabarabarabaraba tahun 2021 di awal tahun ini. Saya tahu dan tahu Tuhan punya rencana, punya impian yang luar biasa untuk kita semua. Saudara, ini waktunya kita tangkap mimpinya Tuhan. Ora bakabasyekabarabaraba. Thank you Jesus. Tuhan, aku lepaskan berkat untuk jemaat Tuhan. Ketika mereka berdoa dan puasa selama 21 hari ini, 11 sampai 31 Januari ini. Ketika mereka masuk dalam hadirat Allah, nyatakan mimpimu. Tanamkan itu dalam hati mereka. Dorong mereka, berikan kerinduan-kerinduan untuk mencapai sesuatu bagi Tuhan. Mimpi yang daripada Allah, bukan sekedar ambisi manusia, tapi impian yang daripada Allah. Bukan sekedar keinginan manusiawi, tapi mimpi yang dari sorga. Untuk pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, bisnis mereka, pelayanan mereka. Tuhan, berikan kami mimpi yang segar. Perbarui setiap hati. Mereka-mereka sudah kehilangan mimpi dan visi. Karena kehidupan yang keras ini. Karena masa-masa sulit di tahun yang lalu, masa-masa pandemi ini membuat mereka takut bermimpi lagi. Gak mau memulai yang baru. Tuhan berikan mereka mimpi yang baru dalam pekerjaan dan bisnis mereka. Memimpikan bisnis yang baru, pekerjaan yang baru. Roh Kudus tolong kami. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan segala sesuatunya, tapi Roh Kudus Kau akan nyatakan itu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan sekali lagi. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih karunia daripada Yesus Kristus. Penyertaan dari Roh Kudus. Roh Kudus akan menyatakan semua yang tersembunyi daripada Allah. Impian dan rencananya. Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan Anda. Aku lepaskan berkat ini untuk hidup Anda. Di dalam nama Yesus. Semua yang diberkati. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.